Alicia Saki, Adeliku, Chelsea Sylvia, Adeliku. Itu masih macam apa belajar tentang apa toh? Gimana kamu sudah belajar tentang aplikasi kimia, terkait materi, perubahan fisika di dunia, akan dunia zat bagaimana toh? Hari ini kita akan belajar tentang ada dua sub bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah teori atom dengan perkembangan dari teori atom. Yang kedua adalah partikel penyusun inti atom. Dengan tujuan pembelajaran yang berbeda itu mencapai yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian teori atom menurut para ahli. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan model atom dari para ahli berdasarkan perkembangan teori atom. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis partikel dasar penyusun atom. Sebenarnya seperti ini. Dong sekarang untuk video tentang tata surya toh. Bagaimana planet-planet yang berlintasi tata surya toh? Menurut dong kenapa sampai planet-planet itu saling bertabrakan satu sama lain? Ada planet yang juga dari jauh sekali dia dari sini menurut dong kenapa planet-planet itu dia kan bergerak bebas ini, kenapa sampai dia yang bertabrakan satu planet dengan yang lain? Karena dia berputar sesuai dia punya poros, karena pada orbitnya masing-masing yang berbentuk elipse, yaitu jalur lintasan yang saling karena dia punya jalur ada untuk dia berjalan di jalur itu masing-masing. Karena untuk siapa pembelajar kenapa sampai elektron itu dia bertabrakan satu sama lain di dalam interval. Yang pertama, teori atom. Teori atom ini pertama kali terkenalkan oleh Demokritus. Gimana bilang teori atom pertama kali terkenalkan oleh siapa? Jenderal toh? Iya. Yang pertama kali terkenalkan teori atom itu Demokritus ini dia menjelaskan tentang teori atom bahwa semua materi atau zat yang kita harus belajar itu tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Tapi dia cuma kasihnya punya ungkapan saja, dia cuma mengungkapkan kalau materi itu dia tersusun dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Dia sengaja punya metode, dia sengaja bikin penelitian untuk membuktikan bahwa dia punya ungkapan ini, dia punya pernyataan ini benar atau tidak. Makanya John Dalton ini dia kemudian pakai metode ini untuk membuktikan bahwa atom itu terdiri dari partikel kecil atau di dalam satu materi itu terdapat atom. Itu tadi hipotesis dari John Dalton ini dia kemudian melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa di dalam satu materi itu terdapat atom. Dia menggunakan hipotesis yang pertama, materi itu tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian suatu materi dapat tersusun dari atom yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Contohnya atom sejenis kayak oksigen. Oksigen itu boleh berdua ini, itu terdiri dari atom yang sejenis. Kalau atom yang berbeda jenis itu kayak NaCl. Nah, beda dengan Cl. Perkembangan dari teori atom. Sampai saat ini belum ada alat yang mampu memvisualisasikan atau menggambarkan bentuk dan susunan atom yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa para ahli kemudian membuat suatu model untuk menjelaskan keadaan suatu atom berdasarkan fenomena dari masing-masing ahli itu sendiri. Yang pertama, ada model atom yang dikemukakan oleh Dalton.
Yang kedua ada moderatornya yang dikemukakan oleh Thomson. Yang ketiga ada Rutherford. Yang keempat ada Bohr. Yang kelima ada teori atau mekanika kuantum. Tunggu berapa? Satu malam ini. Kemudian Ernest Rutherford dengan dia punya dua asisten di laboratorium. Dia bikin satu eksperimen yang kemudian mendapatkan bahwa di dalam atom itu bukan hanya bermuatan positif, tetapi ada juga yang bermuatan negatif yang dikenal dengan proton. Proton ini bermuatan positif, elektron ini bermuatan negatif. Setelah itu masuk di Niels Bohr. Niels Bohr kemudian dia punya penemuan ini mendapatkan bahwa elektron yang bergerak mengelilingi atom itu dia bergerak pada lintasan tertentu dan mengalami keadaan transisi elektronik. Keadaan transisi elektronik kayak seandainya dia punya bentuk ini. Elektron ini pindah di sini dia punya massa bertambah. Kalau dia balik di sana, dia massa berkurang lagi. Jadi tergantung dia punya tingkat energi untuk masing-masing lintasan itu orbital itu. Dari situ masuk di Schrödinger. Dia mengungkapkan bahwa di setiap lintasan yang dilalui oleh elektron itu dia punya massa-massa sendiri dengan dia bisa menampung elektron untuk satu orbital itu dia bisa tampung berapa elektron di dalam. Masuk di partikel dasar penyusunan atom. Partikel dasar penyusunan atom itu terdiri dari 3 partikel. Yang pertama ada elektron. Yang kedua ada proton. Yang terakhir ada neutron. Jadi untuk subato, elektron ini bermuatan negatif dan terletak pada lintasan atau orbital ini dia mengelilingi atom. Dia pertama kali ditemukan oleh Thomson. Sedangkan proton ini dia partikel yang bermuatan positif. Dia pertama kali ditemukan oleh Rutherford dan berada pada inti dengan neutron yang tidak bermuatan. Neutron ditemukan oleh James Chadwick. Kenapa Sabdakan punya urutan begini? Elektron tidak bermuatan negatif toh? Proton ini tidak bermuatan positif. Setelah dapat elektron, dong di teori lah mungkin elektron sendiri dalam. Makanya belum cari-cari
Tetapi bubuk kopi bukan bagian terkecil dari kopi. Bubuk kopi masih bisa dihasilkan lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Bagian terkecil dari suatu zat bukanlah bubuk, melainkan molekul-molekul penyusunannya. Dan molekul tersusun atas atom-atom. Jadi, biji kopi yang digiling menjadi bubuk hanyalah memperkecil ukuran fisiknya. Tetapi secara kimiawi, penyusunannya tetap sama. Atomlah yang merupakan bagian yang paling kecil dari materi yang masih memiliki sifat unsur yang ada tanggapan atau pertanyaan teman-teman, kita silakan. Mari seperti yang saudari katakan bahwasanya nitrogen itu jumlahnya masih 7, tapi dalam tulisan ini itu jumlahnya itu adalah 14 yang tidak ada disebutkan. Oke, baik, mohon maaf.